Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat tauhid dan nikmat sunnah yang kita pelajari kemudian kita berusaha amalkan. Itulah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih mempelajari tauhid, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ingat bahwa orang yang senantiasa mempelajari at-tauhid, mereka adalah orang-orang yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi kelompok yang tertolong, at-taifatul mansurah, atau kelompok yang selamat di tengah zaman fitnah. Maka oleh karena itu para ulama kita mengatakan at-taifatul mansurah awil firqatun najiyah ta'tabiru bitauhid. Kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah, mereka selalu memperhatikan masalah tauhid. Dan semoga kita yang sedikit ini termasuk di dalam golongan orang-orang tersebut. Nah, insyaallah di pagi menjelang siang ini kita akan membahas bab ke-23 tentang umat Islam, mereka ada yang menyembah berhala. Di antara mereka ada yang menyembah berhala. Judul ini bahasa Arabnya bahwa berhala itu disebut dengan authan. Bahasa Arabnya disebut apa? Authan. Authan artinya lebih umum daripada sonam, asnam. Dalam bahasa Arab ada dua yang disembah. Pertama al-authan, kedua al-asnam. Al-asnam itu sudah khusus untuk berhala yang ada bentuknya. Patung yang ada apa? Bentuknya, rupa. Sedangkan authan lebih umum, bisa bintang, bisa bulan, bisa kuburan, ya, dan seterusnya. Nah, pembahasan ini tujuannya adalah untuk membantah keyakinan sebagian orang bahwa umat Islam tidak mungkin berbuat syirik. Ini bantahannya. Karena sebagian orang mengatakan umat Islam ini tidak membutuhkan penjelasan tentang tauhid lagi. Karena mereka sudah muslim. Orang-orang itu berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana
qad aysa an ya'budal musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Sungguhnya syaitan benar-benar merasa putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat di Jaziratul Arab. Tetapi dia berusaha membuat permusuhan di kalangan mereka. Hadis ini tidak berarti orang-orang belakangan pasti tidak berbuat syirik. Karena hadis ini membicarakan tentang prasangka syaitan. Ya, syaitan menyangka orang-orang Arab itu tidak akan berbuat syirik, gitu maksudnya. Dan persangka syaitan itu bisa benar, bisa salah. Maka di sini disebutkan oleh pensyarah yaitu Al-Ustadz Yazid. Beliau katakan jawaban atas pendalilan dengan hadis ini adalah bahwa ini adalah prasangkaan syaitan. Dan persangkaan itu bisa salah. Jawaban kedua, bukti ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwahkan tauhid di Jaziratul Arab, ternyata di antara mereka ada yang berbuat syirik. Dan ada juga yang tidak. Ketiga, Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa umat ini akan ada yang mengikuti orang-orang Yahudi atau Nasrani sebelum mereka. Sedangkan di antara umat-umat terdahulu ada yang menyembah selain Allah. Yaitu orang-orang Yahudi yang diberikan kitab. Di antara mereka ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dijelaskan babnya bahwa umat Islam akan mengikuti gaya beragamanya orang-orang sebelum mereka. Siapa di antaranya? Ya Yahudi dan Nasrani. Itu akan ditiru oleh orang-orang Islam. Benar apa tidak benar? Nyata atau tidak nyata? Sekarang nyata enggak? Iya. Yang nyanyi-nyanyi tentang mengikuti Yahudi itu adalah bagian dari kenabian Rasulullah SAW. Bukti akan benarnya kenabian Muhammad SAW. Dalil pertama yang dibawakan surat An-Nisa ayat 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika la'anahumullah ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillah falan tajida lahu nasira. Kata Allah, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang diberikan sebagian dari kitab atau bagian dari kitab? Mereka lebih percaya kepada al-jibti dan togut. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, yakni orang-orang musyrik Mekah. Menurut orang-orang Yahudi, bahwa musyrik Mekah itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Jadi ini peringatan bagi mereka yang memiliki ilmu. Yang mana sebagian orang yang berilmu bisa jatuh dalam perbuatan kemusyrikan.
Udah begitu ngajak orang lagi. Dan orang akan terpengaruh dengannya karena dia punya ilmu. Di sini ditafsirkan jibti. Jibti adalah suatu istilah untuk patung atau berhala. Juga bisa dipakai untuk istilah perdukunan. Serta tukang sihir. Dan yang semisal. Jadi togut ya Afan. Jibti itu bisa bermakna patung. Bisa bermakna praktek perdukunan. Bisa bermakna tukang sihir dan yang semisalnya. Ini yang anak khawatirkan, yang kita khawatirkan pada kejadian beberapa waktu yang lalu. Orang-orang lebih senang nonton bantahan si pesulap merah daripada menonton kajian ilmiah yang dibahas oleh ustadz. Hati-hati, itu pesulap merah juga main sihir juga. Ya. Banyak orang yang takjub, ujub. Itu kalau dilihat-lihat termasuk dianya termasuk apa? Pensulap kan. Sulap itu kan tidak harus mendatangkan jin ribuan jin. Tapi mengolah mata, mengolah pikiran orang. Ya, dengan benda atau alat tertentu. Itu juga apa namanya? Sihir. Dan dikhawatirkan orang-orang yang diberikan kitab adalah orang-orang yang paham sunnah. Ya, mereka share sana, share sini. Seakan-akan tidak ada ustadz lagi yang bisa menjelaskan itu. Seakan-akan tidak ada ilmu lagi yang bisa menjelaskan tentang masalah itu. Tapi itu kan benar Pak Ustadz. Iya. Dulu orang-orang bisa menyembuhkan sakit terkena sihir dengan apa? Sihir juga. Ya, hati-hati itu. Yu'minuna bil jibti wa tagut bukan hanya berlaku buat Yahudi. Tapi kita juga umat Muhammad SAW yang telah di-warning, telah diperingatkan oleh Nabi SAW bahwa sebagian umat ini akan mengikuti umat sebelumnya. Dan kitalah umat itu. Hati-hati. Ya. Dulu orang kalau menyembuhkan sihir, dengan sihir juga. Menyembuhkan orang yang terkena jin dengan jampi dukun juga. Pernah dengar keislaman Dimat Al-Azdi? Dimat Al-Azdi itu tukang ruqyah ala jahiliyah. Sebelum dia masuk Islam, dia pengobat, kalau istilah kita, orang pintar. Hanya masuk Islam. Maka oleh karena itu, kita jangan sampai ikut-ikutan. Lebih percaya kepada orang-orang itu daripada apa? Nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keburukan, sihir, syirik dan seterusnya. Ini makna al-jibti. Sedangkan togut adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ada makna yang lebih umum. Togut adalah segala sesuatu yang disikapi berlebihan. Baik dengan disembah, ditaati, atau diikuti. Itu namanya apa? Togut. Saya ulangi, togut itu adalah segala sesuatu yang disikapi apa? Berlebihan. Baik dengan cara disembah atau ditaati
atau diikuti. Itulah tagut. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa umat Islam akan mengikuti jalan-jalan umat sebelumnya. Nanti insya Allah hadisnya akan dijelaskan, ada hadisnya di belakang. Mereka adalah Yahudi dan juga Nasrani. Nah, Yahudi ini ada yang menyembah tagut. Maka pada umat ini pun ada yang menyembah tagut itu. Begitu maksud daripada ayat ini. Jadi ayat ini mengingatkan ya, bahwa umat Islam akan ada yang seperti Yahudi yang percaya kepada jibti dan tagut. Dan lebih membenarkan orang musyrik daripada orang yang bertauhid. Ini ayatnya. Karena ayatnya ada lanjutannya wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dan kenyataan yang kita lihat hari ini, ada segelintir orang lebih rajin menjaga pendeta-pendeta Buddha daripada menjaga pengajian sunnah. Ada enggak? Ada tidak? Apa tidak sama dengan firman Allah ini? Wa yaquluna lilladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apa tidak khawatir sama dengan firman Allah ini? Dan mereka lebih memuji-muji orang-orang yang musyrik daripada orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dan itu gaya Yahudi dulu. Nah, gaya Yahudi ini ditiru nggak oleh umat Islam? Ditiru. Nabi itu nggak pernah salah ngomong. Dan ini bukan hanya untuk orang lain. Bagi kita yang mengaji juga, ini juga peringatan. Karena kita ini berada di bawah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah naungan kenabian beliau. Dan kita juga terkena ancaman ini. Faedah dari ayat ini. Yang pertama, akan ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Seperti yang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani. Apa dulu kaum Yahudi menyembah berhala waktu ketemu Nabi Musa? Tidak. Tapi setelah berlalu waktu, lamanya waktu, mereka meninggalkan ilmu, akhirnya mereka jatuh ke dalam kemusyrikan. Padahal orang Yahudi itu sebenarnya anti kemusyrikan. Yang kedua, beriman kepada jibti dan togut dalam permasalahan ini artinya pelakunya menyetujui walaupun ia membenci dan mengetahui kebatilannya. Ini paling sedikit sikapnya itu, ada orang nih, dia tidak suka berhala, tidak suka juga sihir. Tapi dalam kondisi tertentu dia setuju dengan perbuatan sihir itu. Makanya si pesulap merah hati-hati. Kita setuju dengannya. Kita benci gak sihir? Benci. Kita benci gak berhala? Berhala. Tapi dalam kondisi tertentu, terkadang sebagian kita menyetujuinya. Ya enggak? Ini juga sihir. Hati-hati. Nah, kalau yang ini aja dianggap beriman kepada jibti dan togut, bagaimana kalau orang itu suka? Orang itu membela. Mati-matian dia membela itu.
Bahkan mereka bikin komunitas perdukunan, ya enggak? Dan mereka mencari naungan payung hukum untuk melegalkan perdukunan itu. Yang tidak dukun pun ikut mendukungnya. Ini juga termasuk dalam ayat ini. Subhanallah, Allah berfirman untuk sepanjang masa. Sesuai dengan zaman dan keadaan manusia. Yang ketiga, mengingkari jibti dan togut itu wajib dalam semua kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Makanya para pecinta kitab, tapi mereka ingin melenceng, gimana caranya? Mereka tetap cinta kitabnya, tapi diselewengkan makna atau isinya. Maka disebut apa? Ahlul kitab. Dan orang-orang kafir pun kepengen merubah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu bisa jadi kitab togut dan sihir. Tapi tidak sanggup. Tidak sanggup. Kenapa? Karena Quran turun dengan mukjizat yang tidak akan habis-habisnya sampai hari kiamat. Ini antum lihat, yang antum baca ini bukan hanya ajaran, ini mukjizat. Maka tidak bisa mereka rubah. Tapi yang mereka bisa rubah adalah menyelewengkan makna. Lafaz tidak bisa. Hatta satu baris pun tidak bisa. Kenapa? Karena akan ada orang yang bisa bahasa Arab yang membantahnya. Ini poin keempat, wajibnya beramal dengan ilmu. Karena Yahudi itu tidak beramal dengan ilmunya. Siapa yang tidak beramal dengan ilmu, dia menyerupai Yahudi. Dan juga sebagian Nasrani. Yahudi tahu nggak kemusyrikan itu adalah kebatilan? Tahu apa tidak? Tahu. Tapi kalau mereka membantah orang-orang musyrik, tidak dapat followers. Karena tujuannya apa? Cari pengikut. Ya, cari aman supaya dapat apa? Menyelamatkan negara dan ekonomi mereka. Ayat kedua, Allah berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bisyarrim min dzalika masubatan indallah. Man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tagut. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah, ini perintah untuk Rasulullah SAW. Apakah akan aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah. Yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan seperti kera atau monyet dan babi dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Lebih tersesat dari jalan yang lurus. Perhatikan akhir ayat. Orang-orang yang disebut di atas adalah Yahudi. Yang pernah berada dalam sebuah cahaya yang terang menerang. Setelah mereka berada di dalam naungan cahaya itu, mereka sengaja padamkan. Kira-kira mana yang lebih gelap? Keadaan gelap sebelum ada cahaya atau gelap setelah cahaya? Gelap setelah cahaya itu lebih gelap daripada gelap sebelum cahaya. Iya enggak? Mungkin ada di antara kita yang dulu biasa hidup di pinggir hutan. Ya kita sudah biasa enggak ada lampu di situ. Begitu turun ke kota, dapat lampu, ternyata mati lampu juga malamnya. Lebih gelap malah.
Lebih gelap waktu di hutan dulu, di pinggir hutan, di malam hari, atau lebih gelap setelah lihat lampu dan mati lampu. Setelah lihat lampu kemudian mati lampu. Makanya Allah katakan, ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Penjelasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah kepada mereka itu, yaitu orang-orang dari kalangan ahlul kitab yang telah menjadikan agama kalian itu sebagai olok-olokan dan permainan. Mereka itu mengolok-olok agama Islam. Maukah kalian kukabarkan tentang orang-orang yang mendapatkan balasan terjelek pada hari kiamat di sisi Allah? Mereka adalah orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat berikut ini. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Itu sifat pertama. Kemudian mereka mendapatkan murkanya selamanya. 2. Dan orang yang bentuk fisiknya diubah menjadi kera dan babi. 3. Dulu mereka pernah dirubah menjadi apa? Kera dan babi. Cuma tidak punya keturunan. Ya antum jangan kira lihat kera-kera itu adalah Yahudi. Bukan. Yang menjadi kera dan babi itu mati. Ya. Kemudian serta batinnya diubah sehingga mentaati syaitan. Dan berpaling dari wahyu Allah yang maha pengasih. Nah, ini faedah. Wahyu ini suci dan mulia enggak? Suci dan mulia. Di mana tempat yang pantas untuk wahyu? Di wadah yang bersih. Dan wadah yang bersih itu adalah hati. Apa? Hati. Kalau hati itu kotor, dia tidak mau masuk. Maka Rasulullah SAW diperintahkan di awal dakwah disuruh apa? Bersihkan hati. Baru dimasukkan wahyu, ditanam. Antum pernah lihat atau antum sendiri petani? Kalau mau nanam di sebuah tanah, apa yang antum lakukan pertama kali? Bersihkan rumput. Iya kan? Anggap tanah itu qalbun. Dan yang antum tanam adalah tauhid, keimanan, amal soleh. Sebelum ditanamkan itu, apa yang dibersihkan? Hama, rumput. Ya enggak? Tanahnya diolah dulu sampai sebersih-bersihnya. Lalu ditanamkan di atas tanah tersebut. Itu pun ketika tumbuh tanaman tadi, rumput ikut tumbuh. Ya enggak? Seperti itu kaum muslimin. Mereka tumbuhkan keimanan, tumbuhkan tauhid, dosa juga ikut apa? Tumbuh. Gimana caranya? Dibersihkan. Nah, biar tanaman itu tumbuh. Itulah hati. Ya. Karena tauhid ini adalah merupakan sebuah kesucian, maka Allah cabut dari tempat yang kotor. Yaitu hati orang-orang Yahudi. Waliyadzubillah. Sehingga mereka lebih mentaati apa? Syaitan. Daripada mentaati wahyu. Sifat-sifat ini cocok bagi kalian. Wahai ahlul kitab. Dan bagi orang-orang yang meniru kalian. Tetapi tidak tepat bagi kami umat Islam. Ya, ini lebih cocok buat siapa? Yahudi. Dan orang yang menyerupai Yahudi. Makanya kenapa si Panji Gumilang hadahullah tidak mau semakin hari semakin menjadi-jadi? Itu masalah hati. Dia lagi gelisah itu, risau, gelisah semua ada. Sehingga kegelisahannya dia realisasikan dari satu kesesatan ke kesesatan berikutnya. Dia sedang cari ketenangan. Hari ini ternyata itu biasa-biasa aja bagi orang. Dia bikin lagi ulah yang baru.
Itu karena hati. Semoga Allah berinya hidayah. Hati. Karena dia suka meniru-niru siapa? Yahudi. Ya. Saat ini dia dalam keadaan sesat sebenarnya itu. Walaupun kita tidak berani mengatakan dia pasti masuk neraka. Tapi kondisi menunjukkan begitulah keadaan. Kalau antum tanya, kenapa tidak Allah turunkan saja hujan api di atas kepalanya itu? Sehingga dia mati gitu. Jawabannya kita tidak perlu menunggu azab yang terlihat. Azab yang tidak terlihat itu yang lebih berbahaya. Apa itu? Semakin jauh dari rahmat Allah. Jauh dari hidayah. Itu azab. Antum kira Abu Lahab itu ditenggelamkan dalam laut atau dalam bumi? Enggak. Dia ditenggelamkan dalam kejahiliaan dan kesesatan. Mati dalam kondisi itu. Tapi ini sifat bagi mereka yang meniru-niru Yahudi. Faedah. Satu, telah terjadinya kesyirikan di kalangan umat Islam. Sebagaimana di kalangan ahlul kitab pun ada yang menyembah togut. Ada enggak umat Islam yang menyembah togut? Ada. Ada, nyembah patung terang-terangan. Bahkan tahlilan di depan patung Buddha. Ada enggak? Terang-terangan. Jelas. Ini alamatun nubuwah. Alamat benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di kalangan ahlul kitab pernah ada yang dihukum oleh Allah dengan dijadikan kera dan babi. Akan tapi mereka tidak mempunyai keturunan. Sehingga kera dan babi yang ada sekarang bukan keturunan mereka. Nah ini jangan salah paham juga nih. Ya, kera dan babi ini bukan keturunan Yahudi. Yang ketiga, sebagaimana kemaksiatan itu merupakan sebab yang mendatangkan siksaan di akhirat, kadang juga maksiat merupakan sebab datangnya hukuman di dunia. Ya maksiat itu begitu kondisinya. Terkadang kita galau, ndak ada sebab, ndak ada ini, tiba-tiba gelisah. Ingat, itu gara-gara dosa yang kita pernah lihat atau dengar, tapi kita lupa. Namun hati ini sensitif. Ini buat orang Islam, biasanya itu yang dihantam hatinya. Buat orang yang bertauhid, sensitif. Tapi buat orang yang tidak mentauhidkan Allah, dia tidak di sini. Tapi dirasakan di tubuhnya dengan adab. Seperti Yahudi yang menjadi apa? Kera dan babi. Orang yang bertauhid beda. Kalau dia melakukan dosa. Sensitif hatinya. Maka dulu para sahabat, para tabi'in, kalau mereka pulang lihat sikap istrinya tiba-tiba berubah, kendaraannya tiba-tiba berubah. Ini ada dosa di jalan. Mereka segera beristighfar kepada Allah. Karena orang bertauhid itu sensitif. Tauhid itu sekali lagi sensitif. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang efek dosa bagi orang yang mentauhidkan Allah. Kata beliau, at-tauhidu altafu syai'in wa azkaha wa azkahu wa asfahu. Tauhid itu adalah sesuatu yang sangat halus, jernih dan sangat bersih. Sedikit saja kotoran yang menempel padanya, tek gitu, itu kelihatan tuh. Seperti baju putih sekali. Coba antum kasih tinta hitam. Mana yang antum perhatikan? Baju putihnya atau tintanya? Tintanya. Karena kita lihat putih. Tiba-tiba ada tinta hitam. Maka dia sangat sensitif. Atau seperti air yang jernih. Yang tiba-tiba dijatuhi satu daun. Kejernihannya bisa sedikit terganggu oleh daun itu. Maka disingkirkan. Namun kabar gembiranya adalah orang yang kuat tauhidnya,
jika melakukan dosa yang sama seperti orang yang tidak bertauhid, maka orang yang bertauhid itu bisa saja dimaafkan. Atau dosanya itu dihapus dengan kebaikan-kebaikannya. Contoh dosa yang dilakukan hampir semua orang melakukannya di zaman ini. Pandangan mata ketika bawa kendaraan, ya enggak? Iya, itu bukan rahasia lagi. Ibnu Qayyim sudah mengkaji. Sebelum itu dia sudah mengkaji. Ada dosa yang sama dilakukan oleh dua golongan yang berbeda. Ini yang kuat tauhidnya, ini yang lemah. Yang ini karena kekuatan tauhidnya ke dosa tadi bisa saja Allah langsung maafkan. Dengan apa? Kebaikannya, amal solehnya, apa yang dia amalkan. Yang ini meskipun dia jarang berbuat maksiat misalnya. Tapi dia tidak kuat tauhidnya, bisa saja dia disiksa dengan dosa tadi. Karena tauhid itu sangat apa? Sensitif. Sedangkan orang yang tidak mentauhidkan Allah melakukan dosa itu terasa biasa saja. Biasa saja. Dan kita disuruh menghilangkan kegalauan dari hati kita gara-gara dosa itu dengan meminta ampun dan mengucapkan kalimat tauhid. Apa kalimat tauhidnya? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Itu akan menenangkan kita selain bertaubat kepada Allah. Karena tauhid itu menenangkan jiwa. Demikian juga dalam doa yang agak panjang. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. Itu dosa, insyaallah keraguan, kelalaian, kegalauan hilang insyaallah. Kenapa? Karena kekuatan tauhid. Ya. Sedangkan pelaku dosa dari kalangan orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, hatinya tidak merasa. Tapi kadang Allah siksa tubuhnya dengan siksaan yang berat. Seperti Yahudi yang dijadikan kera dan babi. Kalau kita ditegur oleh Allah dengan batin kita. Keempat, bantahan terhadap ahlul kitab, para pengikut kebatilan, dan penjelasan tentang keburukan-keburukan yang ada pada mereka ketika mencela ahlul haq, para pengikut kebenaran, dengan apa yang tidak ada pada mereka. Jadi kalau ada orang ahlul kitab dan para pengikutnya mencela ahli kebenaran, ahli tauhid, maka mereka pun akan mendapatkan kehinaan. Sekarang antum sering dicela orang kan? Wahabi, wahaboy, ya, dibilang kambing juga. Hampir semua kebun binatang dinisbatkan kepada pengikut sunnah. Dibilang juga sebagai antek Yahudi, ya kan? Antek Inggris juga, padahal semua itu hanya tuduhan. Dan mereka biasa menuduh. Yang kelima, balasan itu ada karena amalan dan sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan. Ini kaedahnya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal. Biasanya itu berlaku untuk dosa. Sedangkan untuk perbuatan baik
Allah membalasnya dengan yang lebih. Karena kalau tidak dibalas lebih oleh Allah, maka tidak cukup amalan kita untuk masuk surga. Tidak cukup. Satu perbuatan baik dibalas satu tidak cukup untuk masuk surga. Maka Allah membalas dengan balasan yang banyak. Baca Quran, satu huruf, satu kebaikan, kali lipat 10. Nah, kalau baca Al-Fatihah sebanyak apa tuh kebaikan? Ya, cuma jangan sambil baca sambil hitung. Ini Al-Baqarah berapa nih? Nggak sampai-sampai bacaannya. Ya, terlalu banyak yang dihitung. Udah simpan aja pahala itu sebagai sesuatu yang menggembirakan nanti di yaumul qiyamah. Sedangkan balasan untuk dosa biasanya satu dosa satu balasan sesuai dengan jenis. Itu biasanya. Al jaza'u min jinsil amal. Yang keenam, menyifati Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat murka dan melaknat pelaku kemaksiatan. Nah, kaidah untuk sifat Allah yang seperti ini, tidak akan ada sifat murka, makar maupun sifat laknat kepada orang tertentu kecuali setelah ada lawan. Kalau tidak ada lawannya Allah tidak murka. Ingat ya, murka itu ada karena ada apa? Lawan. Kalau tidak ada lawannya, maka dia tidak akan murka. Mana contoh Allah tidak murka selama-lamanya? Yaitu ketika orang-orang sudah masuk surga. Apa kata Allah kepada penduduk surga? Hal u'titum afdala min hadha? Maukah aku berikan kepada kalian yang lebih utama dari surga? Yang lebih baik dari surga. Maka ditanya oleh penduduk surga, Ya Rabbana, ayyu syai'in afdalu min hadha? Wahai Rabb kami, apalagi yang lebih baik dari surga ini? Apa Allah katakan? Uhillu lakum ridwani wal askhatu alaikum abada. Aku halalkan kepada kalian semua ridhoku. Dan selamanya aku tidak akan pernah marah. Selamanya aku tidak akan pernah murka. Di mana? Di jannah. Ada orang berbuat maksiat di surga? Enggak ada. Ya. Jangan kata ada orang yang selingkuh keluar berduaan tanpa ditahu suami atau istrinya. Itu bidadari tidak pernah memandang laki-laki lain selain suaminya. Dia tidak pernah memandang ke sana kemari kecuali siapa? Wajah suaminya. Gimana akan ada maksiat? Maka selama itu Allah tidak akan murka. Tidak akan murka. Kalau ada orang minum khamar di surga, khamarnya tidak memabukkan. Gimana Allah bisa murka? Gak ada. Berarti murka Allah itu ada ketika ada lawannya. Itu pelaku maksiat. Kenapa saya jelaskan begini? Supaya orang tidak salah sangka. Wah, ternyata Allah itu pendendam ya. Enggak. Itu sifat mulia bagi Allah Azza wa Jalla. Sifat apa? Mulia. Kalau Allah tidak murka kepada ahli maksiat, berarti dia tidak adil. Orang-orang yang taat disamakan dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Kan begitu jadinya. Ya enggak? Afanaja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menyamakan antara orang jahat dengan orang muslim? Tidak mungkin. Ya, murka Allah itu bagi mereka yang melakukan maksiat. Yang ketujuh, ketaatan kepada syaitan merupakan sumber kesyirikan kepada Allah. Makanya nanti di hari kiamat itu, finishnya, akhirnya, mereka semua mengakui menyembah apa? Syaitan. Baik penyembah Nabi Isa, penyembah malaikat. Sebenarnya mereka pada hakikatnya menyembah siapa? Syaitan. Hanya bawa-bawa label Nabi Isa dan malaikat. Maka ketika malaikat dikumpulkan oleh Allah di surat Saba, Allah katakan, wa yauma yahsyuruhum jami'a, thumma yaqulu lil malaikati, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim
Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Lihat surat Saba ayat 40 dan 41. Bagaimana malaikat tidak mengakui kalau orang-orang menyembah mereka. Kata Allah, dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, apakah betul kepada kalian mereka ini dahulunya beribadah? Ditanya oleh Allah kepada siapa? Malaikat. Apa betul orang-orang ini mereka beribadah kepada kalian wahai para malaikat? Apa jawaban malaikat? Para malaikat itu menjawab, Maha suci engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Siapa disebutnya? Syaitan dari kalangan jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin-jin itu. Jadi mereka itu sebenarnya pelaku penyembah siapa? Setan. Maka kan ada yang terang-terangan jadi pengikut apa? Setan. Berbangga jadi pengikut siapa? Setan. Ada hari raya setan lagi sekarang. Ada gak sekarang? Ada. Hari raya hantu. Karena bid'ah itu begitu. Pertama bid'ah. Diseret dikit, akhirnya kesyirik. Kan seret yang diinginkan iblis itu berbuat syirik. Gak bisa, buat bid'ah lah. Gak bisa buat maksiat. Dosa besar. Gak bisa, dosa kecil. Gak bisa, udah biarkan dia beramal dengan sesuatu yang utama. Meninggalkan yang lebih utama. Gak bisa juga, dia buat permusuhan di antara kita. Itu gaya iblis tuh. Nah bid'ah ini lebih dekat kemana? Ke syirik. Nah kalau perayaan syaitoniah nantinya menguntungkan mereka tadi, mereka juga ikut bersorban dan berpeci. Ceramah di hari raya setan. Karena ceramah di hari raya, hari tahun baru sudah banyak, ya enggak? Yang ceramah di hari Natalan juga sudah mulai ada. Nah, iya. Nanti akan ada ceramah hari raya LGBT. Kenapa? Karena penceramahnya sudah ada. Bencong. Ya kan? Udah ada penceramahnya. Tinggal dieksekusi oleh mereka, dibolehkan atau tidak ini. Waliyadzubillah. Oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang menyembah setan. Mana lagi dalil kalau mereka menyembah setan? Bukan menyembah nabi dan para malaikat. Surat Yasin. Siapa yang biasa Yasinan dulu? Saya kira semua biasa Yasinan. Alam ahadi ilaikum ya bani Adama alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah mengambil janji dari kalian, wahai keturunan Adam, jangan menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya dia musuh yang nyata. Lanjutannya, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan hendaklah kalian menyembah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Tapi ini mengenai ayat tadi, bahwa di antara manusia ada yang taat kepada setan. Dan sumber kesyirikan itu adalah karena mentaati syaitan. Ayat berikutnya. Surat Al-Kahfi ayat 21. Surat nomor 18. Allah katakan, وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami akan mendirikan masjid di atas mereka. Ini sebuah rumah ibadah di atas kuburan orang-orang soleh dari kalangan Ashabul Kahfi itu. Kan akhirnya mereka diketahui juga sebagai apa? Manusia mulia. Nah yang melakukan ini adalah raja yang bahlul waktu itu. Nah, sebagian orang mengatakan
ini ayat yang membolehkan bangun kuburan di atas masjid. Bangun masjid di atas kuburan. Padahal ayat ini ada awalnya. Apa awalnya? Qala alladhina ghalabu ala amrihim. Yaitu raja yang bodoh waktu itu. Waktu menemukan Ashabul Kahfi meninggal di dalam gua itu. Lalu dia berkesimpulan, kita bikin aja rumah ibadah di sini. Itu yang membuat rumah ibadah itu bukan orang yang mentauhidkan Allah, tapi orang yang bodoh. Nah, perbuatan para penguasa pada saat itu terhadap kubur Ashabul Kahfi. Para pemuda yang mendiami gua karena lari menyelamatkan agamanya. Ini adalah perbuatan yang tercela. Membuat tempat keramat di atas kuburan orang soleh. Membuat tempat ibadah di atas kuburan orang soleh itu tercela. Karena membangun masjid di kubur adalah perbuatan yang dilaknat pelakunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang telah lalu. Yaitu hadis yang berbunyi. La'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai apa? Masjid. Nah, di sini di kisah Ashabul Kahfi ini ternyata pelaku pembuat tempat ibadah itu adalah raja yang bodoh, bukan orang soleh. Yang kemudian orang-orang belakangan mengatakan ayat ini sebagai dalil pembenaran membuat masjid di atas apa? Kubur. Jadi ini diharamkan. Faedah. Satu, diharamkannya mendirikan masjid di kubur. Karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Saya sudah jelaskan sebelumnya. Ini larangan satu dzari'ah. Larangan apa? Satu dzari'ah. Menutup jalan. Kenapa demikian? Karena membuat kuburan di masjid itu tidak otomatis berbuat syirik. Tapi wasilah kepada kesyirikan. Paham? Kalau orang-orang yang sholat di kuburan tersebut meminta kepada Allah, sholat kepada Allah, tapi di kuburan yang di masjid yang ada kuburannya, maka kalau kuburan itu di luar tembok, bukan di dalam tembok, sholatnya sah. Tapi mereka berdosa. Berdosa karena apa? Karena ikut serta di dalam mempromosikan kesyirikan walaupun mereka tidak buat syirik. Karena itu wasilah kepada kesyirikan. Kalau kuburnya itu di dalam masjid atau dekat mihrab, maka sholatnya terancam batal. Terancam apa? Batal, tidak sah. Saya masjid ini, kuburannya di sini. Di dalam. Dan mereka tidak keramatkan di kubur. Karena keberadaan kubur ini terancam sholat semua orang di masjid ini tidak sah. Tapi kalau kuburan itu di sana, di luar temboknya, di luar tembok ruangan ini, atau di depan sana, maka sholatnya sah insya Allah. Sholatnya apa? Sah. Maka sebagian ulama mengatakan, selama tidak kelihatan kuburan itu, maka tidak ada masalah. Tapi masalahnya ketika kuburan itu sudah dikeramatkan oleh sebagian orang. Dan kita yang berjenggot itu ikut sholat di situ. Sehingga orang-orang mengira ternyata Wahabi sekarang sudah membolehkan tawassul dengan kubur. Dalilnya mereka sholat di kuburan yang ada keramatnya itu. Itu yang dikhawatirkan. Maka kita tidak boleh di situ. Karena orang yang melihat kita itu akan membenarkan bahwa kita ini ikut mendukung mereka. Karena kita tidak boleh menampakkan diri sebagai pendukung walaupun tidak dukung. Tapi menampakkan diri itu sehingga membuat orang mengira dan menyangka bahwa kita juga ikut, itu juga haram. Ya, kecuali kalau kita tidak tahu. Yang kedua, membangun masjid di kuburan orang yang soleh termasuk kebiasaan tercela dari umat-umat terdahulu. Ini yang dilakukan raja ini. Ketiga, di kalangan umat Islam akan ada, bahkan sudah ada yang membangun masjid di kubur orang-orang soleh.
Sebagaimana umat sebelumnya mereka pun melakukannya. Ya. Ya, di Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Bahkan karena ada tempat wisata religi, tempat tersebut berbondong-bondong orang membuat kuburan keramat karena ada fulus. Karena apa? Fulus. Bahkan yang tidak ada isinya pun disembah. Dan itu pernah terjadi di daerah saya di Dompu, daerah kami di Dompu sana. Itu di masjid itu ada kuburan tapi tidak ada isinya. Tapi dikeramatin. Nah, begitu salah satu anggota dewan dia di sini di Jakarta, dia anggota dewan, dia ngaji melalui radio atau TV Roja. Nah, dia melihat di kajian itu haramnya membuat masjid di atas kuburan atau membuat kuburan di dalam masjid. Nah, itu kampung dia, orang Dompu tapi kampung dia di sini. Akhirnya dia pulang sengaja untuk membongkar itu karena dia anggota dewan, ada yang menentang. Waktu itu teman-teman kita juga yang ikut mengangkatnya. Begitu digali, jangan kata mayat. Bekas ada mayat pun tidak ada di kuburan itu. Dan dangkal lagi kuburannya. Begitu direnovasi bagian spitengnya, ternyata mayat itu ada di sekitar spiteng itu. Iya, tulang belulangnya ada di situ. Itu menunjukkan ini siapa pelaku ini? Siapa pelaku yang menipu orang ini? Pelacurkah? Peminum khamrkah? Ini kiai ini yang melakukannya. Kiai. Ya, ini pelakunya ini, pelaku utamanya ini. Kiai yang ada dalam masjid itu. Tidak mungkin si penipu-penipu rentenir bank keliling itu nggak mungkin. Ini yang bersorban nih penipunya. Dan itu terjadi dikeramatkan tidak ada isinya. Apalagi yang ada isinya. Maka sekarang tuh kuburan Wali Songo kan banyak sekali. Kan cuma Songo itu. Songo itu berapa? 9. Tapi bisa lebih daripada itu kuburan. Kenapa? Karena menguntungkan fulus. Antum kalau ada orang ngomong, oh di sana ada kuburan Wali Songo misalnya gitu. Padahal udah genap tuh Wali 10 tuh. Ini masih ada juga Songo di sini. Ya. Boleh jadi orang tidak mau bohong tapi dia ingin menipu orang. Dia kubur rokok yang merek Songo-Songo misalnya. Dia buat kuburan. Ini kuburan Wali Songo-Songo ini. Orang akan ngambil songonya aja. Dan itu terjadi. Kuburan itu adalah membuat masjid di atas kuburan kebiasaan orang-orang zalim. Ketiga, di kalangan orang Islam ada yang melakukannya. Dan itu sudah ada. Keempat, peringatan dari sikap gulu. Melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Tidak boleh berlebihan. Makanya insya Allah yang lebih aman itu adalah da'i-da'i sunnah. Insya Allah kuburannya tidak dikeramatkan orang. Seperti kuburan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada yang ke Saudi cari kuburan Muhammad bin Abdul Wahab dikeramatkan? Gak ada. Kenapa? Wahabi. Kan gitu kan? Wahabi. Makanya ustaz-ustaz, insya Allah ustaz-ustaz kita yang mengajak kepada sunnah ini. Kuburannya tidak akan dikeramatkan orang. Kecuali mungkin setelah panjang waktu yang lama gitu. Tapi sementara enggak. Kenapa? Karena orang-orang hidupnya aja adipati apalagi matinya. Ini nih kuburan si Wahabi yang dulu suka sirik-sirikin kita nih. Iya enggak? Maka dikuburkan di kuburan umum insya Allah tidak habis tanahnya. Coba orang itu biasa berpenampilan agamis. Dia menampakkan karomah. Begitu dia dikuburkan di kuburan umum habis tanahnya diambil orang. Kenapa? Keramat. Ya enggak? Makanya pohon tempat tabrakannya Jeffrey Bukhari itu dikeramatkan enggak? Dikeramatkan. Udah dipotong pohon itu? Atau masih ada itu? Iya. Itu gulu terhadap orang soleh. Yang kelima, membangun masjid di kuburan orang soleh itu termasuk sikap apa? Gulu. Nah ini hadis kesimpulan daripada ayat-ayat tadi. Jadi Syekh di sini membawakan semua ayat-ayat yang berkaitan dengan kesesatan orang dulu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Kaitan dengan
Yahudi, kaitan dengan raja yang ada di Ashabul Kahfi. Lalu beliau membawakan hadis yang ingin beliau jelaskan dari semua ini adalah umat ini akan meniru orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Paham gak? Lihat dalilnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwa qudzati bil qudza hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu qalu ya Rasulullah al yahuda wan nasara qala faman. Kata Nabi SAW, sungguh kalian akan benar-benar mengikuti atau meniru tradisi umat-umat sebelum kalian. Bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Disusun. Ya kan? Sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dob. Dob itu biaya padang Sahara. Biawak gurun pasir. Niscaya kamu akan masuk ke dalamnya pula. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah umat terdahulu itu Yahudi dan Nasrani? Nabi mengatakan, siapa lagi? Siapa lagi yang ditirunya? Ya Yahudi dan Nasrani. Apa saja perbuatan Yahudi waktu Allah sebutkan dalam ayat-ayat tadi? Beriman kepada Tagut, percaya kepada sihir, beriman kepada tukang ramal. Terjadi enggak di sini? Terjadi. Ya waliyadzubillah. Sampai kalau ada Yahudi atau Nasrani masuk ke lubang biawak, orang ikut masuk ke dalamnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, seandainya di kalangan Yahudi dan Nasrani itu ada yang jinahi ibunya terang-terangan, umat ini pun melakukan. Udah ada enggak orang yang tidur sama bapaknya sendiri? Ada. Kasus berapa tahun yang lalu, waliyadzubillah, ada anak lahirin cucu bapaknya lewat dia. Jadi bapaknya yang hamilin dia, si bapak ini punya anak dari anaknya. Ini yang bingung si cucu nih. Ini panggil ayah apa kakek nih? Ada ibu nikahin siapa? Anaknya sendiri. Dan itu perbuatan yang dilakukan Yahudi dulu. Ya, bahkan sampai sekarang. Semoga Allah melindungi keluarga kita dari perbuatan itu. Maka kita kuatkan sunnah ini kepada keluarga kita. Kuatkan tauhid ini. Ini mengerikan sekali. Hanya orang-orang, insya Allah, orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang mengaji, insya Allah. Lihat kata Rasulullah SAW ini. Meniru mereka, mereka ini siapa? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis ini, Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa semua hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani pasti akan dilakukan juga oleh umat beliau, umat Islam. Tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. Ya. Yang mengucapkan salam alaihi siapa? Santri. Santri itu identik dengan apa? Keislaman Muslim. Subhanallah. Di antara jalan-jalan perkara-perkara yang dilakukan umat sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani, ada yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Seperti memakan riba. Itu sifat Yahudi itu. Tidak keluar dari agama. Hasad. Juga sifat siapa? Yahudi. Berbuat aniaya dan dusta. Juga sifat mereka. Namun ada juga perbuatan mereka yang dapat mengeluarkan dari agama. Membuat pelakunya murtad. Seperti menyembah berhala. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa umat ini betul-betul meniru gaya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Faedah. Terjadinya kesyirikan di kalangan umat Islam karena mereka taklid mengikuti umat-umat sebelum mereka. Yang kedua, hadis ini merupakan salah satu tanda yang menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW
benar-benar seorang nabi. Karena beliau mengabarkan sesuatu yang belum terjadi pada zamannya dan ternyata hal itu terjadi pada zaman kita. Benar-benar terjadi. Ketiga, peringatan dari sikap menyerupai kepada orang-orang kafir. Cuman ini jangan terlalu gulu juga mengatakan semua orang tasyabuh. Ya, orang pakai motor tasyabuh dengan Yahudi. Orang pakai celana jeans, celana levis yang longgar ya, bukan yang ketat. Dianggap tasyabuh juga. Enggak, itu kan masalah dunia, masalah umum. Masalah mubah. Ya. Yang dimaksud dari tasyabuh yang bisa mengantarkan kepada peribadatan dan kekhususan mereka. Seperti tiup trompet. Itu tasyabuh tuh. Tahun baru tuh. Ya. Padahal itu bukan tahun baru. Itu kurangnya umur. Yang keempat, peringatan dari perbuatan orang-orang kafir. Baik berupa kesyirikan maupun hal lainnya yang Allah haramkan. Yang kelima, bertanya ke ulama dari sesuatu yang samar-samar hukumnya. Jadi kita dianjurkan bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Seperti dilakukan para sahabat ini. Yang keenam, menjelaskan sesuatu perkara yang sifatnya ma'nawi, tidak tampak, dengan memberi contoh-contoh dari hal-hal yang bisa dicapai oleh panca indera. Ini adalah salah satu metode pengajaran dalam Islam. Jadi kita beri contoh sesuatu yang masih samar dengan sesuatu yang jelas. Seperti di sini Rasulullah mengatakan orang akan mengikuti agama Yahudi. Contohnya seperti orang masuk ke lubang biawak. Sesulit lubang biawak itu dimasuki juga oleh orang. Ya enggak? Bahkan bukan hanya Yahudi yang ditiru. Kaum Nabi Lut pun ditiru. Ditiru enggak kaum Nabi Lut? Tiru. Sekarang ada enggak orang nikah laki sama laki? Ada. Dan yang nikah laki sama laki itu tidak semuanya ayu begini, bukan. Itu kekar badannya itu. Juga menikah laki sama laki. Ya. Ada orang mukanya gagah, laki-laki, betul-betul laki-laki. Olahragawan, tapi pasangannya transgender. Ya, maka ya antum-antum yang suka dengan pemain bola ini berhenti sudah cinta sama pemain bola itu. Sebagian mereka yang antum suka itu LGBT. Seperti siapa namanya? Mbappe. Tahu Mbappe kah? Hah? Iya. Ini antum orang-orang ini pada ngefans mereka. Kenapa enggak ngefans ustadz-ustadz yang tampan itu? Atau yang gagah lah gitu. Ini yang defense Mbappe itu pasangannya itu transgender itu. Tapi saya belum lihat langsung ya, saya dikasih tahu orang. Ya, dan kemarin ada yang melihat langsung di itunya dia memang punya pasangan yang apa? LGBT. Ngapain? Itu orang-orang tidak pantas untuk dapat cinta kita. Tidak pantas mendapatkan rasa suka dari kita yang bertauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas. Ya. Cinta kita ini untuk apa? Untuk mencintai orang-orang soleh karena Allah Azza wa Jalla. Karena mereka adalah orang-orang pengikut umat-umat terdahulu waliyadzubillah. Ya, saya kira cukup. Ini bisa Anda sampaikan. Insyaallah nanti hadisnya kita lanjutkan lagi ya. Halaman di 274. Iya. Ini hadis yang Masya Allah menggembirakan kita juga dari satu sisi. Tapi sisi yang lain hadis ini juga memperingatkan kita akan bahaya perpecahan dan juga menyembah kepada selain Allah. Nanti insya Allah dibahas pada pertemuan yang akan datang. Hadisnya panjang. Nah, ada pertanyaan silakan. Tafadhal. Waalaikumsalam. Kalau tidak salah pada saat tafsir surat Nuh agama dulu satu ya Ustadz ya? Ya. Agama dulu satu, umat Iya. di satu.
Benar. Saya mau mohon penjelasan Ustadz, mulai timbul pemahaman Yahudi itu kapan? Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Ya ketika munculnya kedurhakaan mereka terhadap Nabi Musa. Kan mereka dapat kitab kan, Taurat. Setelah Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun melalui Laut Merah itu, dan Nabi Musa dapat tugas untuk bertemu dengan Rabb-nya selama 40 hari. Di saat itulah mereka menyimpang. Padahal Nabi Musa masih hidup waktu itu. Apa yang mereka lakukan pertama kali? Membuat berhala dari anak berupa bentuk anak lembu, anak sapi. Ya, lalu itu menjadi kebiasaan mereka setelah Nabi Musa meninggal dunia. Walaupun setelah itu Nabi Musa mencela mereka dan mereka kembali lagi kepada apa? Kepada kebenaran waktu itu. Kemudian setelah itu mereka melakukan lagi setelah Nabi Musa meninggal dunia. Allah katakan dalam suratul Hadid, sebab utamanya adalah mereka meninggalkan kitab. Sebab utamanya apa? Meninggalkan kitab. Wa tala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Berlalu waktu yang begitu panjang dari zaman Nabi Musa, mereka tinggalkan kitab Taurat yang asli sehingga hati membatu dan mereka pun kebanyakan menjadi fasik. Ini karena meninggalkan pengajian kalau bahasa kita zaman ini. Meninggalkan apa? Pengajian. Itu bahaya. Ya. Dan itu yang mereka lakukan dulu. Barakallahu fikum. Demikian juga Nasrani, mereka dirusak juga oleh Yahudi sebenarnya Nasrani itu. Karena Yahudi menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Ya. Kemudian anak Tuhan yang dimaksud adalah anak yang dilahirkan Tuhan. Padahal anak Tuhan menurut orang-orang terdahulu itu tujuannya untuk orang yang dekat dengan Tuhan. Lalu akhirnya pun dijadikan sebagai istilah bahwa Tuhan itu bisa beranak. Padahal sebelumnya istilah itu untuk orang yang dekat dengan Tuhan. Sama seperti anak masjid. Karena dekat dengan apa? Masjid. Anak jalan karena dekat dengan jalan. Ya, anak Tuhan waktu itu karena dekat dengan Tuhan. Tapi akhirnya diselewengkan. Maka dalam istilah kita tidak boleh lagi menggunakan anak Tuhan. Tapi ada lagi. Ya, ini ada pertanyaan pekan lalu yang belum terjawab, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Bagaimana status orang-orang yang tak tersentuh di daerah terpencil dengan syiar agama Islam? Apakah akan mendapatkan penghisaban di hari akhir kelak? Yang kedua, jika kita memberi pinjaman kepada orang yang dengan niat untuk menipu, apakah termasuk memberi pinjaman kepada Allah? Yang ketiga, kegiatan one day one juice apakah dibenarkan jika dikaitkan dengan pendapat bahwa ibadah itu harus dilaksanakan secara ikhlas? Taib. One day one juice dulu. Kalau tujuannya adalah sudah ditetapkan harus dan ada keutamaan dan seterusnya, maka itu jatuh pada perbuatan bid'ah. Tapi kalau itu tugas dari guru karena sedang belajar, PR misalnya, PR dari seorang guru, dari ustadz, ya, maka melaksanakan PR itu harus. Ya mungkin nanti akan ada store, ada hafalan, ada perbaikan bacaan dan seterusnya. Tapi kalau itu sudah ditentukan sebagai ibadah mahdhah gitu, maka itu bid'ah jatuhnya. Yang pertama, tadi berkaitan dengan apa? Status orang-orang yang tidak tersentuh. Taib, yang tidak tersentuh oleh agama di daerah terpencil. Kalau mereka ada berapa macam? Ada yang pernah dengar Islam dan mereka cinta dengan Islam. Tapi pengamalan mereka karena mereka tidak punya wasilah atau fasilitas yang memadai yang buat mereka bisa mengetahui kebenaran, maka insya Allah mereka diberikan uzur dengan kejahilan. Dan di sana mereka pun berusaha untuk cari tahu, tapi ternyata mentoknya segitu-gitu aja. Maka ini uzur dengan kejahilan. Ya. Adapun yang tidak sama sekali, entah Islam, entah agama apapun tidak tahu, yang dia tahu itu ya hidup seperti itu. Maka mereka dalam ahlul fatrah kalau ada.
Kalau zaman sekarang sih kayaknya jarang. Walaupun pedalaman sekalipun sekarang nenek-nenek sudah bisa pencet HP Android. Ya. Kalau ada sekali maka jadi ahlul fatrah. Kalau memang tidak ada sama sekali di sana. Karena orang-orang Dayak pun sekarang udah main TikTok. Ya kan? Wasilah, fasilitas itu sudah ada. Kemudian mengenai yang kedua tadi masalah Memberi pinjaman kepada orang yang dengan niat untuk menipu, apakah termasuk memberi pinjaman kepada Allah? Memberi pinjaman kepada orang yang Dengan niat untuk menipu. Yang menipu itu siapa? Yang mau minjem itu. Yang meminjam, oke. Memberi pinjaman kepada orang dan orang yang meminjam itu menipu. Ya, apakah itu termasuk mendatangkan pahala seperti memberi sedekah atau pinjaman kepada Allah? Insya Allah. Karena niat antum seperti itu kan. Ya, ternyata orang ini menipu. Antum dapat 2 pahala. Pahala pinjaman, yang kedua pahala digantikan dari pahala dia nanti di yaumil qiyamah. Karena dia penipu. Ya, insya Allah antum dapat pahala banyak itu. Rapel pahala namanya. Siapa tahu itu juga penghapus dosa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa sihir dan sulap. Nah, pesulap itu kan dia bertindak sebagai profesi. Terus dia melakukan itu hanya untuk hiburan. Kita menonton, kita terkagum-kagum melihat itu. Apakah itu dosa yang menontonnya? Pak Ustadz, iya, termasuk kita yang menonton pun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita yang menonton pun termasuk berdosa. Ngapain kita nonton itu? Ada kajian saya yang ditonton malah nonton sihir. Ada kajian ustaz ditonton, nonton ustaz aja. Itu termasuk perbuatan yang dilarang. Karena orang Islam itu lihat Allah katakan, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang wali-wali Allah itu mereka yang tidak menyaksikan hal-hal yang melalaikan. Hal-hal yang memperdaya. Jika mereka melewati hal-hal yang tidak benar tadi, mereka lewati dengan cara yang mulia. Termasuk di HP kita. Kita misalnya lihat ada postingan sesuatu yang tidak menyenangkan. Lewatin aja. Jangan lewatin sambil taruh laknat Allah kepadamu. Jangan begitu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau antum tidak suka, lewatin aja dengan cara yang mulia. Lewatin aja. Nggak usah ditonton karena sakit hati. Nanti antum akan belajar untuk membantah dia aja. Nah jadi antum belajar bagaimana memperbaiki hati, bagaimana menenangkan jiwa, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Waktu sholat aja sakit hati kita mendengar itu. Ya jelas nggak? Wa idza marru bil lagwi marru kirama. La yashhaduna zur. Mereka tidak menyaksikan kedustaan. Kedustaan. Sulap dusta enggak? Dusta apa tidak? Dusta. Az-zur. Dusta. Baik sikap, ucapan, dan seterusnya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Itu Muslim. Iya. Lanjutan ayatnya. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summau wa umyana. Kalau mereka diingatkan dengan peringatan ayat-ayat Rabb-nya, mereka tidaklah sujud, tidaklah tersungkur karena mereka sombong dan angkuh tidak. Lam yakhirru 'alaiha summa. Mereka tidak sujud karena mereka tuli dan bisu, enggak. Tapi mereka sujud tersungkur karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu dia mukmin. Wa idza dzukiru bi ayati rabbihim. Cari yang membuat hati kita tenang. Ya. Dan sekarang alhamdulillah di media sosial itu ada bacaan-bacaan, entah itu kajian pendek, kajian panjang, ayat Al-Qur'an yang menyentuh hati, itu dikasih tahu, dikasih makan hati kita itu, kasih gizinya itu. Terus, daripada kita nonton sulap, ya. Kita melihat hal-hal yang membuat kita tenang. Cukup ya? Ibu-ibu ada yang bertanya?
Ada. Fadhal akhi, fadhal. Ustaz, satu Pak Ustaz. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan masalah apakah ibadah kita setelah kita melakukan yang Pak Ustadz bilang tadi, misalnya kita mengikut kegiatan-kegiatan yang dilarang gitu. Waktu itu kita misalnya tidak tahu gitu, apakah ibadah kita diterima dan apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui, apakah harus kita mengucap 2 kalimat syahadat lagi atau tidak. Barakallahu fiik. Kalau waktu itu antum lakukan karena keliru dan syubhat, bahkan ada perbuatan bid'ah yang antum niatkan karena Allah, insya Allah perbuatan itu akan dibalas dengan kebaikan dengan syarat antum mau berubah kepada yang lebih baik. Ya, atau ada perbuatan syirik yang dianggap baik waktu itu tapi tidak tahu dalil. Yaitu seperti itu yang kita, maka tidak perlu syahadat ulang. Kenapa? Karena yang kita hukumi syiriknya itu adalah perbuatan. Si orang belum tentu langsung keluar dari Islam. Karena berat mengeluarkan orang dari Islam. Mengeluarkan orang berbuat syirik dari Islam itu berat hukumnya. Maka untuk mengeluarkannya harus ditegakkan syarat. Harus juga hilang penghalang-penghalangnya. Dan yang melakukan berikan hukum itu ulama besar. Ya, ulama besar bukan kita. Kita ini kewajibannya, ini perbuatan syirik, ini perbuatan kufur, hati-hati. Itu kita. Tapi menghukumi ente musyrik, ente kafir itu bukan urusan kita. Jelas ini? Maka insya Allah tidak perlu syahadat lagi. Tidak perlu. Ya. Taib, ada lagi? Iya, fadhal. Ustaz tadi jelaskan bahwa Al-Quran itu tidak akan bisa dirubah dengan kata-kata lafadznya. Tetapi yang memungkinkan adalah diselewengkan maknanya. Benar. Ruha yuharifunal kalima amawadi'ih. Iya. Ya. Itu terjadi nampaknya juga di kalangan umat Islam, baik da'inya, itu juga ada yang tetap menyelewengkan makna, misalnya yang terkenal adalah masalah istiwa. Iya. Istiwa itu diselewengkan maknanya menjadi istaula. Iya. Ya, ditambah wawu dan lam. Ya. Bagaimana itu bisa terjadi padahal dia seorang ahli ilmu, Ustaz? Ya, yang pertama seperti itu. Yang kedua, Ustaz, ya. Apakah masa setelah Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu bisa disebut masa fatroh? Nah. Padahal di situ ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, ada Warokoh bin Naufal yang masih fitrahnya, artinya itu. Apakah bisa disebut seperti itu? Seperti yang banyak dikemukakan oleh para ustaz. Taib, barakallahu fikum. Yang pertama mengenai Al-Quran, dirubah kalimatnya. Ya, oleh siapa? Oleh orang-orang sekarang. Terjadi atau tidak? Terjadi. Ya, mereka merubah. Kenapa? Seperti contoh istaula itu, istawa dirubah menjadi istaula. Mereka ada beberapa kemungkinan. Pertama, mereka ingin mensucikan Allah dari disamakan dengan sifat makhluk. Ini namanya takwil. Kalau dikatakan Allah di atas, berarti dia butuh tempat. Toh. Yang butuh tempat hanya makhluk. Maka mereka hilangkan istawa diganti dengan istaula. Tapi mereka tidak sadar. Mereka jatuh pada kesalahan yang lebih besar daripada persangkaan mereka yang pertama. Kenapa? Karena istaula adalah sebuah bahasa yang maknanya adalah seorang menguasai satu tempat. Yang dulunya tempat tersebut ada penguasanya. Seorang menguasai satu tempat yang mana tempat itu dulunya ada penguasanya. Misalnya ini istana. Saya ingin jadi raja di istana ini dengan cara istaula. Istaulaitu fulan. Aku telah menguasai fulan. Berarti ada yang saya kudeta. Nah kalau istaula dinisbatkan kepada Allah berarti Allah pernah mengkudeta Tuhan lain. Paham kan? Paham gak maknanya?
Ini kesalahan yang mereka tidak sadari. Karena istaula artinya berkuasa, tapi mereka tidak ngerti kuasa apa. Karena di sini ada tambahan istaula. Ya, menguasai. Dengan cara kekuasaan itu diambil paksa. Berarti mereka menuduh Allah mengkudeta Tuhan lain. Itu kesalahan mereka. Ini gara-gara takwil. Nah, orang semacam ini kita tidak katakan juga kafir. Kenapa? Karena ada tujuan yang terselubung di hatinya ingin mensucikan siapa? Allah Azza wa Jal. Dari kesamaan dengan sifat makhluk. Namun disayangkan mereka tidak sadar, mereka juga menyamakan Allah dengan siapa? Makhluk dengan sifat itu. Maka yang paling selamat untuk hal-hal seperti itu, supaya tidak terjebak pada kesalahan, yaitu kita tetapkan apa yang Allah tetapkan, kita tiadakan apa yang Allah tiadakan. Contoh lagi yang lain, orang mengatakan Allah tidak bisa bicara. Alasannya apa? Karena yang berbicara makhluk. Kita tanya, ada nggak makhluk yang tidak bisa bicara? Ada apa tidak? Ada. Pernah dengar angin manggil antum, Ustaz Maskur sini kata angin. Kalau ada angin bisa manggil kita lari, kenapa hantu? Ya enggak? Angin itu ada enggak? Pernah dengar angin ngerumpi gitu? Ngerumpi kayak ibu-ibu kos-kosan atau ibu-ibu arisan itu? Enggak ada. Berarti pada saat yang sama kita samakan Allah dengan siapa? Angin juga kalau Allah tidak bisa bicara. Maka tidak ada yang selamat dari semua itu. Kecuali menetapkan apa yang Allah tetapkan. Selesai. Bagaimana caranya? Bagaimana bentuknya? Itu yang kita tidak tahu. Ya, itu kita tidak tahu. Itu keliruan sebagian teman-teman tuh. Kemudian yang kedua tadi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW tidak bisa dikatakan ahlul fatrah. Kenapa? Karena jaraknya 600-an tahun. Yang pantas ahlul fatrah ya kita. Kita sudah 1440 berapa kian tahun dari Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Paham gak? Seharusnya kita lebih pantas dikatakan apa? Ahlul fatrah. Panjang zaman kita ini. Lebih panjang dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW. Bukti bahwa mereka masih meyakini adanya ajaran Nabi Isa. Amr bin Luhai al-Khuzai. 40 tahun sebelum Nabi dilahirkan dia hidup. Dan dia berangkat ke Syam. Sampai di Syam dia melihat orang menyembah berhala. Apa dia katakan? Kalau begini cara orang Syam beribadah. Berarti inilah ajaran para Nabi. Berarti dia masih meyakini adanya ajaran siapa? Para Nabi. Tapi sudah diselewengkan. Dan itu yang dia ikuti. Yang pertama kali buat berhala di Ka'bah siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia letakkan berhala yang terpotong tangan kanannya. Namanya Hubal. Kemudian tangannya diganti dengan emas. Tangan kanannya emas. Batunya batu akik merah. Batu mahal. Tapi cacat si Hubal itu. Digantilah tangan dari tangan emas. Ya, emas murni. Bukan maskur Abu Mawaddah. Ya, emas murni. Itu buat patungnya itu. Itu pelakunya siapa? Orang yang menyaksikan orang Syam. Yang orang Syam itu masih diyakini punya ajaran Nabi Isa. Itu 40 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Berarti sudah ada kurang lebih 600 atau 500-an tahun. Setelah Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah lahir. Berarti bukan ahlul fatrah. Karena mereka tahu agama sebelumnya. Oleh karena itu kan orang-orang kafir Quraisy mengatakan. Apa yang dibawa oleh Muhammad ini kami tidak pernah lihat. Diajarkan oleh orang yang beragama sebelum kami. Yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka tidak dikatakan ahlul fatrah. Jelas? Oke. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.